Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Doa kami supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Demikian Yesaya 43 ayat 18. Tema renungan kita, fokus saja ke masa depan. Saudara, ada banyak orang yang sulit melupakan masa lalu. Akhirnya, kehidupannya dikendalikan oleh masa lalu yang pahit atau masa lalu yang suram. Umat Israel juga pernah mengalami kesulitan di masa lalu. Mereka menjadi budak di negeri orang. Mereka sudah dipimpin keluar dari perbudakan itu. Namun, seringkali mereka terjebak pada ingatan masa lalu, bahkan ingin kembali ke sana. Firman Tuhan yang sudah kita baca mengarahkan kita untuk fokus ke masa depan. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, karena yang dahulu atau masa lalu tidak bisa mengubah masa kini, apalagi memberi masa depan yang pasti. Di dalam Yesaya 43, kita membaca tentang janji penebusan atau janji keselamatan yang Allah sediakan bagi umatnya. Keselamatan itu tidak didasarkan pada banyaknya korban-korban sembelihan mereka, tetapi didasarkan pada kasih Allah yang menganggap umatnya begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan berkata, "Karena engkau berharga di mataku, maka aku menciptakan engkau, menebus dan akan menyertai engkau." Oleh karena itu firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah janji Tuhan bagi umatnya, bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya tetap berada dalam kegelapan, ataupun di dalam ketidakpastian. Akan tetapi Tuhan memberikan jaminan ada kepastian masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kita melihat bacaan firman Tuhan hari ini mengarahkan kita kepada orientasi masa depan. Yesus juga mengajar banyak orang di dalam perjanjian baru, mengarahkan banyak orang untuk melihat ke masa depan, fokus ke masa depan. Sebagai contoh, ketika dia menjumpai seorang perempuan atau wanita Samaria di sumur, dia tidak menekankan dosa wanita itu di masa lalu, tetapi menyatakan bahwa ada masa depan ketika dia mau bertobat dan meninggalkan dosanya. Yesus berkata bahwa dia akan memberikan air dan dia tidak akan haus lagi. Demikian juga ketika dia menemukan ada wanita yang ditangkap karena berzinah, Yesus tidak membahas dosa masa lalunya secara berlebihan. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Jadi, saudara-saudara, perhatikanlah bahwa Tuhan bicara tentang masa depan. Tapi yang penting bahwa kita memiliki sebuah pertobatan. Setan membicarakan masa lalu, mengingat seseorang dengan masa lalu yang buruk, atau sering menghantui kita dengan berbagai pengalaman masa lalu. Itu kan memang si setan, si iblis selalu berusaha untuk mengelabui kita. Tetapi Yesus berbicara tentang kelepasan dari dosa, bahwa dia memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita sebuah pengampunan, dan memberikan kita sebuah jaminan masa depan. Dia tidak hanya bicara tentang masa depan, tetapi di dalam dia, ya, ada satu kehidupan yang kekal. Gereja harus memiliki orientasi ke depan,
ya sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Saudara dan saya, kita harus memiliki visi, kita harus memiliki orientasi ataupun fokus ya, ke masa depan. Apa yang akan Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari kita berhenti merenungi masa lalu kita. Mari kita berhenti atau memutus segala masa lalu yang berusaha untuk mengikat kita. Karena hal itu bisa merintangi kita untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita supaya kita lebih lagi berfokus ke masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman mengingatkan kami bahwa kami memiliki satu jaminan di dalam Tuhan. Maka biarlah kami senantiasa berfokus, berorientasi kepada visi yang Tuhan berikan. Kami tidak lagi diikat atau dikuasai oleh dosa ataupun masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang free, orang yang merdeka di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.